sudah tidak asing dengan yang namanya loa, ya kan? Fikir menarik menggunakan kekuatan pikiran di gelombang tertentu mampu menarik apa yang kita niatkan. Tidak semudah itu untuk seseorang memikirkan sesuatu kemudian mampu menariknya. Tidak semudah itu. Oke, siapa lagi? Ayo. Jawabannya sepakat. Kemudian loa yang disembunyikan. Nah, mungkin sahabat semua, teman-teman semua sudah tidak asing dengan yang namanya loa, ya kan? Apa yang kamu pikirkan terus-menerus, ya, maka dia akan bisa ditarik dalam kehidupan kita, atau berpikir menarik menggunakan kekuatan pikiran di gelombang tertentu mampu menarik apa yang kita niatkan. Atau afirmasi mungkin seperti banyak para trainer bicarakan di luaran sana. Nah, tetapi yang ingin saya jelaskan di sini bukan berada pada loanya, tekniknya, caranya, tetapi lebih mengarah kepada bagaimana dia bisa termanifestasi menggunakan loa itu. Karena ada hal yang bagi saya pribadi tidak dijelaskan bagi trainer atau praktisi atau pembicara loa. Tidak semudah itu untuk seseorang memikirkan sesuatu kemudian mampu menariknya. Tidak semudah itu. Analoginya seperti ini. Jadi ada beberapa, kalau saya menyebutkan ada beberapa rahasia yang tidak dijelaskan secara detail. Analoginya seperti ini ya. Ibaratnya begini, ketika seseorang mau menarik uang di bank atau di ATM, ya kan? Nah, caranya seperti apa? Teknik itu sama dengan cara kan? Nah, jadi caranya, tekniknya dia pertama harus punya rekening dulu. Kemudian kalau mau narik di ATM dia harus punya ATM kan. Nah, setelah dia punya ATM, maka dia harus pergi ke mesin ATM. Caranya dia memasukkan kartu, kemudian masukkan password, tekan nominal, maka keluar uang tersebut. Nah, kemudian ada yang lebih cepat lagi katanya, pakai cashless. Atau cara-cara yang lain. Jadi banyak sekali orang menjelaskan teknik atau cara menarik menggunakan loa, the law of attraction. Tetapi ada yang tidak dijelaskan di sini, seperti analogi pada saat menarik uang tadi itu. Apa itu? Rekeningnya itu isi uang atau enggak? Jadi ketika teman-teman menggunakan loa belum termanifestasi, belum menjadi wujud nyata, berarti ini ada energi yang belum terpenuhi sesuai dengan apa yang ditarik. Karena kita hanya bisa menarik sesuai dengan energi atau deposito yang kita miliki. Jadi begitu. Jadi ada orang yang memiliki tabungan energinya, misalnya nilainya 1000 misalnya gitu kan. Nah, dia menariknya 10.000, ya nggak bisa. Jadi pastikan dulu memiliki tabungan energi itu untuk bisa dimanifestasikan. Karena energi sesuai dengan hukum energi, hukum ketetapan energi, bahwa energi itu dia tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan, tetapi mampu merubah bentuk, merubah wujud, dan memenuhi ruang dan waktu. Nah, pada saat teman-teman menggunakan teknik tetapi tidak memiliki deposito energi, dia tidak akan bisa berubah wujud. Nah, jadi pastikan dulu miliki tabungan energi tersebut. Oke, itu yang pertama ya. Kedua, tabungan energi ini datangnya dari mana? Pertama, tabungan energi itu bisa datang dari, kalau kita berbicara analogi uang yang ada di rekening, kita harus kerja dulu kemudian dibayar, ya kan? Nah, sekarang sama.
pada saat kita melakukan sesuatu, perbuatan baik sekecil apapun, dia akan menjadi tabungan energi. Ketika kita berbicara faktor nasib, ya, apa yang kita lakukan saat ini, sebaik apapun itu, sekecil apapun itu, dia akan menjadi tabungan energi. Nah, kemudian ada juga dapat transferan dari pasokan energi orang lain. Dapat transferan. Sama seperti ketika punya saldo rekening bank. Bisa kita yang mengisi atau dapat transferan dari luar, dari orang lain. Nah, di dunia spiritual, di dunia energi juga sama. Energi itu juga bisa transfer melalui siapa? Melalui orang lain. Contoh misalnya, ketika kita bertemu dengan seorang guru spiritual yang memiliki kapasitas energi yang berlimpah, nah, kita dapat doa dari mereka, maka energi itu akan transfer ke diri kita. Kemudian doa dari orang tua, doa dari orang-orang yang lain. Nah, bahkan misalnya ketika kita bersedekah ke anak-anak yatim atau piatu itu kan, mereka mendoakan kita juga, energinya masuk ke rekening kita. Nah, energi inilah yang bisa dimanifestasikan. Nah, ada juga energi yang memang bawaan dari kelahiran sebelumnya. Kalau di kehidupan analogi uang itu berarti ya warisan. Ketika dia punya warisan, bisa ditarik. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman semuanya, jangan mabuk loa, ya, jangan termabuk loa. Saya sudah menggunakan teknik ini, teknik itu, segala macam teknik digunakan, tetapi tidak termanifestasikan. Jangan-jangan deposito energi kalian tidak cukup untuk termanifestasikan sesuai dengan apa yang diinginkan. Kalau deposito energi ini sudah terpenuhi, bahkan cara sesederhana pun menggunakan teknik loa atau dengan niat atau dengan cara yang sederhana, dia cair. Sangat mudah dan sangat cepat sekali cairnya. Ya, jadi pastikan dulu sebelum